Informasi pencairan PKH tahap keempat di tahun 2022. Hari ini, 3 Oktober 2022, ada berita penting sebelum pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, kira-kira ada berita penting apa ya? Kalian simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para KPM PKH maupun BPNT. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penting ya untuk para KPM PKH dan BPNT terkait pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, jadi di sini saya akan memberikan pemahaman ya untuk para KPM PKH semuanya supaya tidak ikut terpengaruh berita yang beredar bahwa pencairan PKH akan cair secara serentak. Nah, jadi perlu diketahui Kemensos telah meresmikan jadwal pencairan PKH ya di tahun 2022 ini. Nah, jadi untuk pencairan PKH tahap pertama sudah sesuai jadwalnya, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua mulai dari bulan April sampai bulan Juni, dan tahap yang ketiga dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September, dan tahap yang keempat diawali dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Nah, jadi untuk PKH tahap keempat ini akan dimulai pada bulan Oktober, November sampai Desember ya teman-teman. Nah, jadi untuk pencairan PKH tahap keempat bila tidak cair di bulan Oktober, bisa saja di bulan November maupun di bulan Desember. Nah, karena pencairan PKH itu secara bertahap ya teman-teman dan bertermin. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda penyalurannya dan tanggalnya juga pasti berbeda-beda ya. Bahkan satu tetangga pun bisa saja beda tanggal pencairannya karena secara bertahap. Nah, jika nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan belum bisa cair karena yang akan cair adalah nama yang masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, maka dari itu, bila kalian ingin mengecek PKH tahap yang keempat, tunggu saja informasi dari pendamping PKH masing-masing ya. Jika nama kalian masuk ke dalam SP2D, dipastikan akan cair. Nah, dan perlu diketahui juga ya teman-teman bahwa seperti pencairan PKH sebelumnya, bahwa pencairan PKH itu akan dimulai pada minggu kedua di bulan Oktober 2022 ini. Nah, namun itu pun jika ada instruksi percepatan pencairan. Nah, maka dari itu buat para KPM semuanya, tunggu saja informasi yang resmi dari Kemensos ya soal pencairan PKH tahap yang keempat ini. Nah, jadi mau itu cair bulan Oktober, November atau Desember, itu masih sah pencairan PKH tahap yang keempat ya teman-teman. Jadi jangan dibilang lambat atau molor. Nah, mudah-mudahan saja untuk PKH tahap keempat dalam waktu dekat ini ada pencairan ya teman-teman. Nah, dan untuk BPNT bulan Agustus juga sudah ada pencairan pada bulan Oktober ini. Nah, terutama untuk para KPM BPNT yang memiliki kartu ATM KKS dari Bank Mandiri. Nah, coba dicek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Nah, kemudian informasi yang kedua, di mana dalam persiapan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini, Kemensos telah menurunkan surat edaran ya teman-teman kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Nah, di mana yang isi surat tersebut adalah sebagaimana dimaksud, untuk para pendamping ini segera melakukan pemutakhiran data ya teman-teman atau verifikasi ketidaklayakan para KPM, baik KPM PKH maupun BPNT-nya. Nah, berikut adalah surat edarannya ya. Nah, di sini tertulis tanggal 27 September 2022 ya. Bersifatnya biasa, perihalnya pemberitahuan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
Yang terhormat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia di tempat. Nah, isi suratnya seperti ini ya. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Jaminan Sosial menugaskan pendamping PKH di wilayah Bapak atau Ibu untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui aplikasi SIX Mobile Kemensos. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya saudara dapat mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Nah, jadi artinya para pendamping PKH ini akan menyurvei ya teman-teman ke rumah kalian masing-masing kepada para KPM PKH untuk diverifikasi lagi apakah masih layak atau tidak menerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, jadi ini akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan ya teman-teman mulai tanggal 28 September kemarin sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022. Nah, dan sekarang tanggal 3 itu adalah laporan hasil verifikasi tersebut ya. Akan disampaikan hasilnya itu ke pusat atau ke Kemensos. Nah, nanti Kemensos akan meninjau ulang ya teman-teman apakah benar-benar masih layak atau tidak. Jadi akan diverifikasi ulang ya oleh pusat. Nah, dan yang jadi pertanyaan, kenapa verifikasi ini selalu diadakan di tiap bulannya supaya kedepannya bantuan sosial itu tepat sasaran ya teman-teman. Maka nantinya apabila sudah sejahtera akan dikeluarkan dari kepesertaan penerima bansos. Nah, maka dari itu Kemensos ataupun Ibu Risma selalu menyuruh verifikasi data ya teman-teman setiap bulannya sebelum ada pencairan. Orangnya langsung dari PT Pos ke orangnya. Jadi itu pasti pemotongan setelah orangnya itu. Nah, masalahnya siapa yang motong gitu. Kalau dari PT Pos silakan buktikan. Kalau memang itu betul PT Pos, saya yakin direktur PT Pos pasti akan mencat orang itu. Ya. Jadi saya yakin bukan di kita, maksudnya bukan di aparat PT Pos, tapi pasca dia terima itu. Gitu. Nah, tapi APH pasti akan bergerak kalau memang itu, dan kita sudah banyak menangkap mereka gitu. Ini bahkan kami jadi saksi di beberapa tempat karena kasus pemotongan seperti itu. Saya juga ini sekarang dalam rangka sosialisasi ini Polda juga minta kami bicara soal itu, dan kami penuhi itu ya. Kasih datanya ke saya atau ke mana lah, kasih ke saya foto, nanti kita cari. Kalau media punya, udah di media aja. Aku kan melakukan media scanning. Di media ada 4 sudah ditindaklanjuti. Ya, di media udah 4 dan sudah ditindaklanjuti sama APH.